Pagi itu, seperti biasa, Farhan menyiapkan sarapan sederhana di meja makan. Nasi goreng buatan tangannya mengepul hangat di atas piring, sementara suara sendok beradu lembut dengan piring keramik. Di sisi lain meja, Windy duduk dengan wajah datar, memandangi layar ponselnya tanpa sedikit pun menoleh. "Sayang, sarapannya sudah siap," ucap Farhan lembut, mencoba tersenyum. Sahut Windy singkat tanpa mengangkat kepala. Jari-jarinya sibuk menulis pesan di ponsel. Sesekali tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan pada suaminya. Farhan menelan ludah. Ia tahu betul siapa yang ada di seberang layar itu. Gunawan, atasannya di perusahaan tempat Windy bekerja. Seorang pria muda, tampan, berjas rapi, anak dari pemilik perusahaan. Pria yang kini perlahan mencuri perhatian istrinya. "Kenapa kamu bengong?" tanya Windy, suaranya mulai meninggi. "Kamu gak kerja? Telat nanti." "Iya, aku berangkat abis ini," jawab Farhan pelan sambil mengambil tasnya. Windy berdiri, melangkah ke cermin di ruang tamu. Ia memoleskan lipstik, menatap dirinya sendiri dengan puas. "Kamu gak bosen pakai baju itu terus? Udah kusem. Gimana orang mau hormat kalau tampilannya kayak gitu?" katanya ketus sambil melirik Farhan dari cermin. Farhan hanya diam. Bajunya memang tidak baru, kemeja biru muda yang sudah sering dipakai, tapi ia rawat baik-baik. Uang gajinya lebih sering ia sisihkan untuk biaya hidup dan tabungan kecil, bukan untuk kemewahan. "Aku kerja bukan buat gaya, Win. Yang penting hasilnya halal," ujarnya pelan. Windy mendengus. Halal tapi miskin. Kalau halal tapi nggak bisa bagain istri, buat apa? Lihat Gunawan tuh. Dia nggak cuma kerja keras tapi juga sukses. Punya mobil, rumah mewah, bisa ngajak siapa aja makan di restoran mahal. Coba kamu belajar dikit dari dia. Farhan terdiam, matanya menatap lantai. Itu bukan pertama kalinya Windy membandingkannya dengan Gunawan. Tapi setiap kali mendengar nama pria itu, dada Farhan terasa seperti diremas. Ia ingin marah, tapi lebih memilih diam. Ia tahu jika ia membaras, Windy akan lebih mempermalukannya lagi. "Udah, aku berangkat dulu," katanya akhirnya. "Jangan lupa, sore aku pulang agak malam. Ada meeting di kantor Gunawan," ujar Windy dengan nada bangga. "Meeting? Atau makan malam?" Windy melotot. "Kamu nuduh aku selingkuh? Kalau gak suka, udah, cerai aja. Kamu pikir aku gak bisa hidup tanpa kamu?" Suasana hening sesaat. Farhan menghela nafas panjang, menatap wajah istrinya yang dulu ia cintai karena kesederhanaannya. Tapi entah sejak kapan, wanita itu berubah jadi seseorang yang tak ia kenal lagi. "Aku gak bilang gitu, Win. Aku cuma khawatir," ucapnya lirih. Windy menatapnya tajam, lalu berlalu begitu saja, meninggalkan Farhan dalam sunyi yang menyesakan. Farhan bekerja di bagian gudang di perusahaan yang sama, hanya beda divisi dengan Windy. Ia jarang muncul di ruang utama karena pekerjaannya lebih banyak di balik layar, mengatur logistik dan stok barang. Tak banyak yang tahu bahwa ia sebenarnya sangat teliti, bahkan lebih menguasai sistem perusahaan daripada banyak staf di atasnya. Tapi karena penampilannya yang sederhana dan sifatnya yang pendiam, ia sering diremehkan. Suatu siang, ketika Farhan sedang memeriksa data stok, dua karyawan lain berbisik sambil tertawa kecil. Itu suaminya Bu Windy ya?" "Iya, yang kerja di gudang. Gak nyangka ya, Bu Windy-nya kan cantik, modis. Istrinya bos lagi nikah sama dia, suaminya kayak gitu. Kasian, udah pasti kalah kelas." Farhan mendengarnya. Ia pura-pura sibuk dengan dokumen di tangannya, tapi dalam hatinya perih. Ia sudah biasa jadi bahan ejekan, tapi hari itu terasa lebih menyakitkan karena Windy sendiri tampak tak lagi berusaha menutupi kedekatannya dengan Gunawan. Sore itu Farhan melihat dari kejauhan. Windy keluar kantor bersama Gunawan. Gunawan menawarinya tumpangan dengan mobil hitam mewahnya dan Windy naik tanpa ragu. Farhan hanya bisa menatap dari jauh. Sementara hujan mulai turun perlahan membasahi seragam lusuh yang ia kenakan.
Malam harinya Winnie pulang larut. Bau parfum laki-laki tercium jelas dari bajunya. Farhan yang duduk di ruang tamu hanya menatap dengan mata sembab. Dari mana, Win? Dari kantor lembur, kenapa? Lembur? Atau makan malam sama Gunawan? Winnie tersenyum sinis. Kalau iya gimana? Setidaknya aku bisa makan enak. Kamu bisa apa? Gaji pas-pasan, kerja di gudang, masa depan gak jelas. Aku capek hidup kayak gini. Farhan terdiam. Urat di pelipisnya menegang, tapi ia menahan diri. Jadi kamu udah gak cinta sama aku? Cinta? Dulu mungkin. Sekarang aku cuma kasihan aja. Ucapan itu menusuk lebih dalam dari pisau. Farhan menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tapi Windy tak peduli. Ia masuk kamar dan membantingkan pintu dengan keras. Hari-hari berikutnya, Farhan semakin jarang bicara. Ia hanya fokus bekerja, seolah ingin menghapus semua luka dengan kesibukan. Hingga suatu hari, pemilik perusahaan, seorang pria tua bernama Pak Darmawan, datang berkunjung ke gudang. Ada yang namanya Farhan di sini? Tanyanya. Farhan menatap kaget. Saya, Pak. Pak Darmawan tersenyum lembut. Boleh bicara sebentar di ruang saya? Farhan menuruti, ia merasa gugup, tak tahu apa kesalahannya. Tapi begitu masuk ke ruang direktur, suasana berubah. Di meja besar, tampak berkas-berkas tebal dan di antaranya ada sebuah envelope coklat dengan cap resmi. Farhan, ujarnya Pak Darmawan pelan. Ini mungkin terdengar aneh, tapi aku sudah lama mencari seseorang, anak kandungku yang hilang 30 tahun yang lalu. Dan semua hasil tes yang aku dapat menunjuk ke kamu. Farhan terpaku. Apa maksud Bapak? Pak Darmawan menatapnya dengan mata berkaca. Waktu kamu lahir, rumah sakit keliru menukar bayi. Aku baru tahu setelah menemukan dokumen lama dan hasil tes DNA yang cocok dengan ayah yang selama ini kamu kira orang lain. Suasana hening. Farhan gemetar, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Aku tahu ini berat. Tapi kamu adalah anak kandungku, Farhan, pemilik sah perusahaan ini. Ujarnya Pak Darmawan sambil menggenggam tangannya. Farhan meneteskan air mata. Semua hinaan, semua rasa sakit, semua ejekan seolah mendapat makna baru. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kekuatan. Namun ia tidak langsung menceritakan hal itu pada Windy. Ia memilih diam menunggu waktu yang tepat. Ia ingin melihat sampai sejauh mana istrinya mempermainkannya. Hari itu, Windy pulang dengan wajah sinis. Aku udah pikirin semuanya, Han. Aku mau cerai. Farhan menatapnya lama. Kamu yakin? Aku yakin. Aku capek hidup sama kamu. Aku udah nemu yang lebih baik. Gunawan mau nikahin aku. Ujarnya dengan senyum puas. Farhan menatapnya dalam-dalam. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut berduka atas perpisahan yang baru saja terjadi di rumah sederhana itu. Windy melangkah keluar dengan koper di tangan, wajahnya tanpa penyesalan. Di pinggir jalan sudah menunggu mobil hitam milik Gunawan. Ia menatap ke belakang sekilas, melihat Farhan berdiri di teras dengan tatapan sayu, basah oleh hujan. Kamu gak perlu jemput aku lagi, Han. Aku gak akan balik, ucap Windy suaranya datar. Farhan hanya menatap. Semoga kamu bahagia, Win. Windy mengangkat dagu tinggi. Aku pasti bahagia, beda sama kamu yang gak akan pernah jadi siapa-siapa. Mobil melaju meninggalkan rumah kecil itu. Farhan berdiri diam, hujan membasahi seluruh tubuhnya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Farhan kini tinggal sendirian. Rumah terasa sepi, tapi anehnya hatinya lebih tenang. Ia mulai sering bertemu dengan Pak Darmawan.
Pria tua yang kini semakin yakin bahwa Farhan adalah anak kandungnya yang hilang puluhan tahun lalu. Suatu sore, mereka duduk bersama di ruang pribadi Pak Darmawan. Di atas meja, ada hasil uji DNA resmi dari laboratorium internasional. Ini hasilnya, Han. Positif. Kamu adalah anakku. Suara Pak Darmawan bergetar menahan haru. Farhan menatap kertas itu lama, lalu air matanya jatuh. Saya, anak Bapak? Pak Darmawan mengangguk. Iya, aku tahu semua penderitaan yang kamu alami. Aku minta maaf karena terlambat menemukannya. Tapi mulai sekarang, kamu akan mendapat tempatmu yang seharusnya. Farhan menunduk. Saya tidak menyesal pernah jadi orang kecil, Pak. Justru dari sana saya belajar menghargai segalanya. Pak Darmawan tersenyum. Bangga. Itu yang membuatku yakin kamu pantas jadi penerus perusahaan ini. Dalam waktu beberapa minggu, Farhan menjalani pelatihan intensif, mempelajari seluruh struktur bisnis. Ia bekerja langsung di bawah bimbingan ayah kandungnya, bukan lagi di gudang tapi di ruang rapat direksi. Para manajer terkejut melihat pekerja gudang itu kini duduk sejajar dengan mereka. Namun, Pak Darmawan menegaskan dalam rapat besar, mulai hari ini, Farhan resmi menjadi wakil direktur perusahaan. Dia bukan hanya karyawan biasa, dia darah dari keluarga Darmawan. Ruangan hening. Gunawan yang duduk di barisan depan dengan jas rapi dan wajah arogan hanya bisa menatap tajam. Ia tidak menyangka pria yang dulu ia anggap rendahan kini duduk di kursi tinggi. Windy kini hidup mewah bersama Gunawan. Mereka baru saja menikah setelah perceraian disahkan. Rumah besar, mobil mewah, pakaian mahal, semua tampak seperti mimpi. Tapi tak lama, Windy mulai merasa ada yang aneh. Gunawan sering pulang larut malam, lebih sibuk dengan urusan kantor, bahkan kadang berbicara kasar. Ia bukan lagi pria lembut seperti dulu. Satu malam, ketika Windy sedang merapikan meja makan, ia mendengar Gunawan berbicara di telepon. Tenang aja, perusahaan bakal aku kuasai sebentar lagi. Si Farhan itu cuma mantan karyawan gudang, gak ada apa-apanya. Aku yang pantas duduk di kursi direktur. Windy tertengun. Farhan? Dia masih kerja di sana. Batinnya terkejut. Ia tak menyangka Gunawan masih merasa terancam oleh pria yang dulu ia hina. Tapi rasa penasaran itu belum terjawab, hingga seminggu kemudian undangan rapat besar perusahaan tiba di rumah mereka. Hari itu semua karyawan dikumpulkan di aula perusahaan. Spanduk besar bertuliskan, sambutan direksi baru PT Dharma Global Group. Gunawan melangkah masuk dengan penuh percaya diri, Windy di sisinya. Mereka yakin posisi Gunawan akan naik menjadi direktur utama, sebab selama ini ia adalah orang kepercayaan perusahaan. Namun begitu memasuki ruangan, mereka tertengun. Di depan panggung berdiri Farhan, kini dengan jas hitam elegan, penampilan rapi dan tatapan tenang. Di sebelahnya Pak Darmawan berdiri dengan bangga. Windy membeku di tempat. Gunawan pun terpaku, wajahnya berubah pucat. Bapak Ibu sekalian, ucap Pak Darmawan lantang. Hari ini saya ingin memperkenalkan putra kandung saya yang baru saya temukan kembali, Farhan Darmawan. Dia akan menjadi penerus perusahaan ini. Ruangan riuh, semua berbisik terkejut. Sementara Windy hampir kehilangan keseimbangan. Putra kandung, Farhan, anak pemilik perusahaan. Farhan menatap ke arah mereka, Windy dan Gunawan, dengan pandangan tajam tapi tenang. Sekilas senyum muncul di sudut bibirnya, tapi bukan senyum bahagia. Itu senyum balas dendam yang dingin. Gunawan berusaha tertawa kaku. Pak Darmawan, ini apa tidak salah? Farhan kan dulu cuma karyawan gudang. Dulu, potong Pak Darmawan dengan tegas. Sekarang dia adalah darah dari keluarga Darmawan. Semua jabatan, termasuk direksi utama akan dia pegang. Dan kamu Gunawan, mulai hari ini dicopot dari posisi manajer operasional. Banyak laporan penyalahgunaan wewenang di bawah tanggung jawabmu. Gunawan pucat pasi. Windy hanya bisa menunduk, wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang. Sementara Farhan berdiri tegak, mantan orang kecil yang kini menjadi pemimpin mereka semua. Windy mencoba mengejar Farhan di parkiran. Hujan kembali turun seperti dulu. Farhan, tunggu. Farhan berhenti. Ia berbalik perlahan menatap wanita yang dulu mencaci makinya. Kenapa, Win?
Air mata mulai mengalir di wajah Windy. Aku mbak tahu semua ini. Aku nyesal. Aku salah ninggalin kamu. Aku cuma... Farhan memotong dengan tenang. Kamu gak salah, Win. Kamu cuma nunjukin siapa dirimu sebenarnya. Han, tolong. Aku mau perbaiki semuanya. Aku masih cinta kamu. Suaranya bergetar. Farhan senyum pahit. Cinta itu diuji waktu susah, bukan saat nyaman. Kamu udah pilih duniamu sendiri. Dan aku udah maafin tapi gak bisa ngulang semuanya. Windy terisak. Gunawan gak kayak yang aku kira. Dia kasar, egois, dan sekarang udah dipecat. Aku gak punya apa-apa lagi, Han. Dulu aku juga gak punya apa-apa, Win. Tapi aku punya kamu, dan kamu yang buang itu semua. Jawab Farhan pelan. Farhan masuk ke mobil perusahaan, meninggalkan Windy berdiri di bawah hujan. Untuk pertama kalinya, Windy merasakan posisi yang dulu dialami Farhan. Ditinggalkan, diremehkan, dan tak dianggap. Kabar menyebar cepat. Farhan kini menjadi direktur utama. Ia memimpin perusahaan dengan disiplin dan empati. Para karyawan mencintainya karena ia tahu rasanya bekerja di bawah, tahu bagaimana memperlakukan orang dengan adil. Sementara itu, hidup Windy dan Gunawan berantakan. Gunawan kehilangan jabatan dan sumber penghasilan. Uang mereka habis dalam waktu singkat. Dalam ketidakberdayaan, Gunawan menggandeng Windy membuka usaha baru, Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Tapi ternyata bisnis itu hanyalah kedok penipuan yang dijalankan bersama rekan-rekan Gunawan. Tak lama, kasus itu terungkap. Berita di TV dan media sosial viral. Dalam koran membaca berita ex-manajer PT Dharma Global dan istrinya terjerat kasus penipuan travel umroh fiktif, kerugian mencapai miliaran rupiah. Farhan membaca berita itu dari ruang kerjanya. Ia hanya menatap layar tanpa ekspresi. Kemudian ia menutup laptopnya, menatap keluar jendela, melihat hujan yang turun pelan. Begitulah hidup. Gumamnya, yang dulu menghina, kini merasakan sendiri artinya kehilangan. Ia berdiri, mengambil jasnya, dan melangkah keluar ruangan dengan tenang. Tak ada dendam, hanya keikhlasan yang membentuk senyum di wajahnya. Langit pagi itu cerah. Sinar matahari menembus kaca besar ruang direksi PT Dharma Global Group. Di meja besar yang dulu menjadi tempat duduk para pengambil keputusan, kini nama Farhan Darmawan terpampang dengan gagah. Suasana perusahaan terasa berbeda. Karyawan yang dulu menunduk malu saat melihatnya di gudang, kini menatap dengan hormat. Mereka tahu, bos mereka bukan hanya cerdas, tapi juga manusiawi. Pak Farhan, ada meeting dengan tim ekster jam 10, lalu sore nanti wawancara media bisnis nasional. Ucap sekretarisnya Nadia, seorang perempuan muda yang cekatan dan berwajah lembut. Farhan mengangguk. Baik Nat, siapkan juga laporan CSR bulan lalu. Aku mau lihat. Siap Pak. Nadia tersenyum, lalu melangkah keluar. Farhan menatap ke arah jendela besar yang memperlihatkan seluruh gedung tinggi di Jakarta. Di balik keberhasilannya, ia tahu semua ini bukan keberuntungan. Ini hasil dari luka yang pernah ia telan dalam diam. Luka yang kini berubah jadi tenaga untuk melangkah. Di sisi lain kota, Windy duduk di ruang tahanan wanita, mengenakan seragam orange lusuh. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena menangis. Sudah hampir sebulan ia mendekam di sana, bersama puluhan wanita lain yang juga menyesali kesalahan masing-masing. Win, kamu masih gak percaya? Suamimu dulu sekarang jadi direktur besar. Ucap salah satu tahanan yang kebetulan membaca berita dari koran lama. Windy hanya menunduk, tangannya bergetar. Bukan cuma direktur, lanjutnya pelan, tapi anak kandung pemilik perusahaan. Ucapan itu menusuk lagi. Setiap hari ia memutar ulang kesalahan-kesalahan lamanya. Saat ia membentak Farhan, saat ia menghina bajunya,
saat ia berkata bahwa Farhan gak akan jadi siapa-siapa. Dan kini dunia membalik. Gunawan yang kini ditahan di blok pria bahkan sudah putus komunikasi dengannya. Pria yang dulu ia bela mati-matian itu kini lebih sibuk menyelamatkan diri sendiri. "Jadi ini balasan Tuhan ya," bisiknya lirih, menatap langit-langit kamar tahanan. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya penyesalan, melainkan rasa kehilangan yang begitu dalam, karena ia tahu semua itu tak akan bisa diperbaiki lagi. Hari demi hari, Farhan menata ulang arah perusahaan. Ia memutus praktik-praktik kotor peninggalan manajemen lama, memperbaiki kesejahteraan karyawan, dan membuka program sosial untuk masyarakat kecil, terutama mereka yang bekerja keras namun sering diremehkan, seperti dirinya dulu. Di sela kesibukan itu, sosok Nadia semakin dekat dengannya. Nadia bukan sekedar sekretaris, tapi juga seseorang yang peka pada kelelahan Farhan. Ia sering datang membawa kopi saat Farhan bekerja larut malam atau sekedar memberi semangat kecil. Suatu malam, setelah rapat panjang, Farhan bersandar di kursinya, menatap meja penuh dokumen. "Kamu belum pulang, Nat?" tanyanya. Nadia tersenyum. "Belum, Pak. Saya tungguin laporan ekspor disetujui dulu. Lagi pula kalau Bapak belum pulang, saya juga belum tenang." Farhan tersenyum kecil. "Terima kasih. Kamu selalu perhatian." Nadia menatapnya lembut. "Saya cuma kagum sama Bapak. Sedikit sekali orang yang bisa tetap rendah hati setelah punya kekuasaan sebesar ini." Farhan terdiam sejenak. "Mungkin karena saya tahu rasanya diremehkan." Mereka berdua saling bertatapan. Ada sesuatu di mata Nadia, ketulusan yang lama tak dirasakan Farhan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, hatinya terasa hangat kembali. Beberapa minggu kemudian, Farhan diundang untuk menghadiri acara sosial di sebuah lapas wanita. Kegiatan CSR perusahaan untuk membantu pembinaan narapidana. Awalnya ia tak tahu siapa saja yang akan ditemui di sana. Tapi ketika masuk ke aula lapas, matanya langsung terpaku. Di antara puluhan narapidana yang duduk bersila di lantai, ada wajah yang sangat ia kenal. Windy. Ia tampak jauh berbeda. Kurus, tanpa riasan, dan menunduk malu begitu menyadari siapa yang berdiri di depan panggang. Farhan berhenti sejenak. Jantungnya berdebar. Nadia yang berdiri di sampingnya sempat berbisik, "Pak, gak apa-apa?" Farhan menarik nafas panjang. "Gak apa-apa." Ketika sesi tanya jawab berlangsung, salah satu petugas memberi izin bagi para napi untuk berbicara. Tiba-tiba Windy mengangkat tangan dengan gemetar. "Bolehkah saya berbicara sebentar dengan Bapak Farhan?" Semua mata tertuju padanya. Farhan menatap pelan lalu mengangguk. Windy berdiri, berjalan mendekat. Air mata mulai jatuh dari matanya yang lelah. "Farhan, aku gak pantas berdiri di depan kamu. Tapi aku cuma mau bilang, maaf. Aku salah. Aku buta. Aku hina kamu. Aku banding-bandingkan kamu dengan orang yang ternyata lebih buruk dari diriku sendiri." Ia terseduh. Suaranya pecah. Farhan hanya diam, mendengarkan. "Aku tahu semua ini gak akan bisa diperbaiki. Tapi setiap hari aku berdoa. Semoga Tuhan ampuni aku. Dan semoga kamu bahagia, Han." Hening.
Suasana sendu memenuhi aula. Beberapa narapidana bahkan ikut terisak melihat pemandangan itu. Farhan akhirnya melangkah pelan mendekatinya. Ia menatap wajah wanita yang dulu pernah ia cintai. Wanita yang menghancurkan hidupnya, tapi juga membuatnya jadi lebih kuat. "Win," ucapnya tenang. "Kamu gak perlu minta maaf padaku. Aku udah maafin kamu sejak lama. Semua yang terjadi mungkin memang jalan Tuhan biar kita belajar." Windy terisak, tapi di balik tangisnya ada keagaan. Mungkin itu kali pertama dalam hidupnya ia benar-benar merasa ringan. Bukan karena dibebaskan, tapi karena dimaafkan. Sepulang dari acara, Farhan duduk di balkon rumah besarnya sendirian. Angin malam berambus lembut, membawa suara jangkrik dari taman. Ia menatap bintang-bintang di langit. "Terima kasih Tuhan," gumamnya pelan. "Dulu aku kehilangan segalanya, tapi sekarang aku ngerti. Kebahagiaan gak datang dari siapa yang menemani kita, tapi dari hati yang bisa memaafkan." Ponselnya bergetar. Pesan dari Nadia masuk. "Pak, besok ada rapat pagi, tapi jangan lupa istirahat ya. Dunia butuh bapak yang sehat." Farhan senyum kecil. Ia mengetik balasan singkat. "Terima kasih Nat, kamu juga." Lalu ia menatap langit sekali lagi. Di sudut hatinya ada rasa damai. Bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya ia berdamai dengan masa lalu. 3 tahun berlalu sejak pertemuan tak terduga di lapas wanita itu. Hidup Farhan kini jauh berbeda. Ia bukan hanya pemimpin besar PT Dharma Global Group, tapi juga sosok panutan di dunia bisnis. Dikenal karena kejujurannya dan kepeduliannya terhadap karyawan kecil. Di setiap pidato, Farhan selalu menegaskan satu hal. Kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi jabatan kita, tapi seberapa dalam kita menghargai orang lain. Perusahaannya berkembang pesat. Program sosial yang ia buat membantu ribuan masyarakat kecil. Bahkan banyak karyawan lama yang kini punya rumah sendiri berkat sistem kesejahteraan baru. Farhan menatap semua itu dengan rasa syukur. Namun di balik ketenangannya, ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Sore itu, Farhan duduk di taman belakang rumahnya, mengenakan pakaian santai. Angin berhembus lembut membawa aroma kopi dari meja di depannya. Dari arah dapur, Nadia datang membawa 2 cangkir kopi. "Bapak kerja terus, nggak bosen?" godanya sambil tersenyum. Farhan terkekeh kecil. "Dulu waktu miskin, aku kerja buat bertahan hidup. Sekarang kerja buat bersyukur." Nadia duduk di sebelahnya, menatap lelaki itu dengan mata penuh kekaguman. Sejak 2 tahun lalu mereka resmi menikah dalam acara sederhana yang hanya dihadiri keluarga dekat dan karyawan perusahaan. Tak ada pesta megah, tak ada sorotan media, hanya ketulusan 2 hati yang sama-sama tumbuh dari luka masa lalu. "Kadang aku masih nggak percaya kan, kamu yang dulu cuma kerja di gudang, sekarang jadi pemimpin besar yang disegani, tapi tetap sederhana." Farhan tersenyum. "Karena aku tahu rasanya diremehkan. Itu pelajaran paling mahal dalam hidupku." Nadia menggenggam tangannya. "Dan sekarang kamu udah punya semuanya." Farhan menggeleng pelan. "Belum. Aku cuma punya cukup, dan itu lebih dari cukup." Mereka tertawa kecil bersama. Sore itu terasa damai. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang membebani. Di sebuah panti sosial binaan pemerintah, seorang wanita berjalan perlahan menyapu halaman. Wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya, tapi di matanya ada ketenangan yang dulu tak pernah ada. Wanita itu adalah Windy. Setelah menjalani 2 tahun masa tahanan, ia dibebaskan dengan status pembinaan lanjutan.
Tak ada keluarga yang menjemput. Gunawan sudah kabur ke luar negeri sebelum divonis, meninggalkannya tanpa jejak. Windy sempat kehilangan arah, sampai akhirnya bergabung dalam program sosial milik PT Dharma Global, tanpa tahu bahwa Farhan adalah donatur utamanya. Di panti itu ia belajar menjahit dan mengajar anak-anak yatim. Hidupnya sederhana, tapi untuk pertama kalinya ia merasa tenang. Suatu pagi, ia dipanggil oleh pengurus panti. "Bu Windy, ada tamu yang mau ketemu." Ia berjalan ke ruang depan dan begitu melihat siapa yang datang, tubuhnya menegang. Farhan. Lelaki itu berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja putih bersih, membawa sebuah tas berisi perlengkapan donasi. Windy tak tahu harus berkata apa. Air matanya langsung menetes tanpa izin. "Han?" Suaranya nyaris tak terdengar. Farhan santai tersenyum. "Hai Win, lama nggak ketemu." Windy terisak. Aku nggak sangka kamu mau datang ke tempat kayak gini." Farhan menatap sekeliling. "Tempat kayak gini justru tempat terbaik. Banyak orang belajar arti hidup di sini, termasuk kamu." Windy menunduk. "Aku malu, Han. Aku pernah hina kamu. Aku buang kamu demi orang yang malah hancurin hidupku." Farhan menggeleng pelan. "Jangan terus menghukum dirimu, Win. Yang penting kamu berubah. Ia menyerahkan amplop kecil ini, ada dana pelatihan dari perusahaan. Kamu bisa lanjut buka usaha kecil kalau mau." Windy menatap amplop itu lalu menggeleng cepat. "Aku nggak bisa terima, Han. Aku takut orang salah paham." Farhan menatapnya dalam-dalam. "Aku kasih bukan karena kasihan, tapi karena kamu manusia yang berhak dapat kesempatan kedua." Air mata Windy tak tertahan. "Kamu benar-benar sudah jadi orang besar, Han. Tapi bukan cuma di harta, di hati juga." Farhan tersenyum menepuk bahunya pelan. "Aku cuma belajar dari kesalahan kamu." Keduanya terdiam lama, hening tapi penuh makna. Sebelum pergi, Farhan berkata pelan, "Kalau nanti kamu udah siap, ajari anak-anak di sini tentang kerja keras, biar mereka tahu dunia nggak selalu adil, tapi selalu bisa kita ubah kalau kita mau jujur sama diri sendiri." Windy menatapnya sampai mobil itu menghilang dari pandangan. Ia menangis lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berdamai dengan masa lalu. Di sebuah seminar nasional bertema pemimpin yang lahir dari kesederhanaan, Farhan berdiri di atas panggung, mengenakan jas abu-abu. Di hadapannya ratusan peserta mendengarkan dengan seksama. Dulu, ucapnya memulai, "Saya hanyalah karyawan gudang yang sering diremehkan. Saya pernah dicaci, dihina, bahkan ditinggalkan orang yang saya cintai. Tapi kalau saya berhenti waktu itu, mungkin saya nggak akan berdiri di sini." Ia menatap ke arah barisan depan, di mana Nadia duduk sambil tersenyum bangga. "Jangan takut diremehkan, karena kadang Tuhan sengaja merendahkan posisi kita, supaya nanti kita tahu rasanya rendah hati ketika ditinggikan." Ruang seminar bergemuruh tepuk tangan panjang. Farhan menunduk sedikit, lalu menatap langit-langit, seolah berbicara dengan masa lalunya sendiri. Sore menjelang malam, Farhan duduk di teras rumah bersama Nadia. Langit berwarna jingga, angin sore lembut mengayun daun-daun. "Tahu Nat," ucap Farhan pelan, "kalau dulu aku nggak disakiti, mungkin aku nggak akan jadi seperti sekarang. Luka itu ternyata guru terbaik." Nadia tersenyum, bersandar di bahunya. "Dan cinta yang benar datang di waktu yang tepat." Farhan menatap langit. "Aku nggak pernah benci masa laluku, karena dari sanalah aku belajar arti maaf dan ketulusan." Suasana hening sejenak. Seekor burung kecil terbang melewati halaman, seolah membawa pesan dari masa lalu yang kini sudah berdamai. Sementara itu di panti sosial tempat Windy tinggal,
suara anak-anak kecil terdengar riang. Di salah satu ruangan, Windy duduk mengajar mereka menjahit, sesekali tersenyum lembut. Di atas mejanya terbingkai foto kecil, dirinya bersama Farhan, diambil diam-diam saat acara lapas dulu. Ia menatapnya setiap pagi, bukan dengan penyesalan, tapi dengan rasa syukur karena masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Dan begitulah akhirnya, Farhan, si pria yang dulu dihina dan diremehkan, kini menjadi lambang keteguhan dan pengampunan. Sementara Windy, yang dulu meninggalkannya demi kemewahan palsu, akhirnya menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Kehidupan memang berputar, dan ketika roda itu kembali ke atas, hanya orang yang berhati bersihlah yang mampu tetap berdiri tanpa menendang siapapun yang dulu merendahkannya.